Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk latihan ulangan bab 5 paket 2 di bagian A ya, dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 5 ya. Bab 5 ini membahas mengenai pengolahan data, yang mana ini udah masuk di latihan ulangan bab 5, itu merupakan yang paling akhir ya di bab ini, yang mana kemarin sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya. Ini masih sampai nomor 6 ya untuk yang bagian A. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, kita ke nomor 7. Oke, langsung saja ya. Perhatikan diagram batang berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai 9 ya. Jadi diagram batang ini berkaitan untuk soal nomor 7 sampai dengan nomor 9 ya. Oke, kita perhatikan diagram batangnya. Jadi di sini adalah jenis bacaan yang dipinjam di perpustakaan selama 5 hari ya. Jenis bacaan yang sering dipinjam atau yang dipinjam selama 5 hari ya. Itu ada novel, ada majalah, ada komik, dan juga cerita rakyat. Nah, di sini kalau kita lihat dari diagram batang ini, yang paling tinggi itu menunjukkan yang paling banyak dipinjam ya. Kemudian yang paling rendah itu berarti yang paling sedikit dipinjam. Nah, di sini untuk novel itu banyaknya yang dipinjam itu ada 110 selama 5 hari. Sedangkan untuk majalah itu selama 5 hari yang dipinjam ada 90 ya, kita lihat ini. Kemudian untuk komik yang dipinjam itu sebanyak 100. Sedangkan untuk cerita rakyat ini ada 70 ya yang dipinjam. Ini cara membaca dari diagram batang. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Jenis bacaan yang paling banyak dipinjam adalah, nah, yang paling banyak berarti kita lihat diagram batangnya yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi itu 110 ini ada pada novel. Ini karena komiknya lebih rendah, maka yang paling banyak adalah novel ya, sebanyak 110. Maka jawaban untuk nomor 7 adalah yang A, yaitu novel. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 8. Nah, jumlah bacaan jenis novel dan cerita rakyat adalah, lah, novel dan cerita rakyat itu tadi, novel tadi yang paling tinggi itu ada 110 ya. Berarti 110 ditambah dengan cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu sebanyak 70. Jadi kita lihat ya, kembali mungkin kalau masih itu kita lihat diagram batangnya ya. Jadi novelnya itu ada 110, cerita rakyatnya ada 70. Maka kita tambahkan 110 ditambah 70, hasilnya adalah 180. Jadi novel dan cerita rakyat itu yang dipinjam. Nah, jadi jumlah bacaan jenis novel dan cerita rakyat adalah 110 ditambah 70 adalah 180. Maka untuk jawaban nomor 8 adalah yang A. Lanjut ke nomor 9. Selisih bacaan yang paling banyak dan paling sedikit dipinjam adalah, nah, sama juga ya, kita lihat tadi dari diagram batangnya ya. Yang paling banyak dipinjam itu adalah novel. Novel itu sebanyak 110, sedangkan paling sedikit itu adalah cerita rakyat. Itu sebanyak 70 ya. Oke, maka di sini saya buat coret-coretan untuk yang nomor 9 dan nomor 10 ya. Jadi selisih jumlah bacaan paling banyak dan paling sedikit dipinjam novel itu paling banyak, dan paling sedikit itu cerita rakyat. Maka jumlah yang dipinjam selama 5 hari novel itu berapa dikurangi dengan jumlah yang dipinjam selama 5 hari cerita rakyat itu berapa. Berarti novelnya tadi 110, sedangkan cerita rakyatnya adalah 70. Maka
110 dikurangi dengan 70 ya, hasilnya adalah 40 buku. Jadi selisihnya itu ada 40 buku. Maka jawaban untuk yang nomor 9 adalah yang B, yaitu 40 buku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Setelah diagram batang, kita menuju ke diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran rata-rata nilai ulangan harian di samping. Jika siswa dengan rata-rata nilai ulangan 7 adalah 12 anak, siswa dengan rata-rata nilai ulangan 9 adalah, nah kita lihat diagram lingkarannya ini adalah dalam bentuk satuan sudut ya, atau satuan putaran, di mana satu putaran penuh untuk lingkaran itu adalah totalnya 360 derajat. Lah, di sini yang mendapatkan nilai rata-rata 8 itu ada 96 derajat, yang mendapatkan rata-rata nilai 9 itu 60 derajat, kemudian yang rata-rata 10 itu 24 derajat, yang rata-rata 7 itu 140 derajat, dan rata-rata 6 ada 36 derajat. Jadi kalau di total ini semuanya adalah 360 derajat. Lah, di sini yang diketahui yang mendapatkan nilai rata-rata 7 itu ada 12 anak. Nah, kalau dari sini berarti langkah yang kita lakukan nanti kita tentukan dulu jumlah seluruh anak ya, atau jumlah seluruh siswa. Itu ada berapa, nanti baru kita bisa mencari yang mendapatkan nilai rata-rata ulangan 9 ya. Dari yang nilai rata-rata ulangan 7 sebanyak 12 anak, nanti kita bisa mencari total keseluruhan dari anak-anak di kelas tersebut. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya sebagai berikut ya. Ya, ini saya sudah mencoba mengerjakan ya. Diketahui diagram lingkaran ya tadi. Kemudian sama yang nilai rata-rata ulangan 7 ada 12 anak. Ditanyakan ada berapa siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 9. Nah, dari nilai rata-rata ulangan 7 tadi kita bisa mengetahui total siswanya. Caranya seperti apa? Jadi yang mendapatkan nilai rata-rata ulangan 7 tadi di diagram lingkarannya sudutnya ada 144. Nah, maka 144 dibagi dengan 360. 360 itu adalah total satu lingkaran penuh ya, dikalikan dengan jumlah seluruh siswa atau total siswa, itu hasilnya adalah 12, karena yang diketahui tadi ada 12 anak yang mendapatkan nilai 7. Nah, maka kita bisa mencari total keseluruhan siswa ya. Jadi ini kita sederhanakan aja, dibagi dengan 24 ya. 144 dibagi 24 itu dapatnya 6. 360 dibagi 24 hasilnya 15. Ini untuk mempermudah perhitungan saja ya. Nah, jadi 6/15 dikalikan total keseluruhan siswa itu sama dengan 12 siswa ya. Ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini 6/15 berarti bisa kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3 dapatnya 2. 15 dibagi 3 dapatnya 5. Maka 2/5 dikalikan dengan total siswa itu sama dengan 12. Nah, maka kita bisa mencari total keseluruhan siswa ya, atau jumlah seluruh siswa ya. Berarti total keseluruhan siswa itu caranya gini, karena ini perkalian, nah berarti lawannya pembagian. Kalau mencari total siswa itu berarti 12 dibagi dengan 2/5 ya. Maka total siswa sama dengan 12 dibagi 2/5. Ini kepanjangan ya, dibuat bagi sebenarnya tidak apa-apa. Ini intinya 12 dibagi 2/5 lah. Untuk mempermudah perhitungan maka kita balik ya. Ini yang 2/5 kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka dibalik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Memang dengan 12 dikalikan 5/2. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi 2 dapat 1, 12 dibagi 2 dapatnya 6. Maka 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Maka total siswa itu ada 30, atau jumlah seluruh siswa yang mengikuti ulangan itu ada 30 siswa. Nah, setelah kita tahu jumlah seluruh siswanya, maka kita bisa menentukan siswa yang mendapatkan nilai ulangan dengan rata-rata 9. Nah, caranya kita lihat dari diagram lingkaran tadi ya, sudutnya
Sudut untuk yang mendapatkan nilai rata-rata 9 itu ada 60 derajat, maka 60 per 360 dikalikan dengan jumlah seluruh siswa itu 30. Nah, udah. Berarti 60 ini nolnya bisa kita coret ya. 60 nolnya kita coret biar 6 per 36 kalikan 30. Oke, kemudian ini berarti tinggal 6 per 36 dibagi 6 dapat 1, 36 dibagi 6 dapatnya 6. Nah, ini berarti tinggal 1 per 6 kalikan 30 lah. Sekarang 1 per 6 dikalikan 30 berarti dibagi 6. Dibagi 6 dapat 1. Ini 30 bagi 6 dapatnya 5 ya. Maka hasilnya adalah sudah 5. Ya, gampang. Jadi caranya tinggal dicoret-coret ya. Ini malah jadi agak enggak kelihatan, tapi enggak apa-apa ya. Itu caranya seperti itu ya. Jadi dicoret. Yang bisa dicoret itu dicoret atau disederhanakan ya, biar mempermudah dalam perhitungan. Jadi intinya ini tadi adalah 60 per 360 kali 30. Nah, gimana supaya mudah dalam perhitungannya, nanti bisa saling coret atau saling disederhanakan. Hasilnya adalah 5. Jadi siswa yang rata-rata mendapatkan nilai ulangan 9 ada 5 anak. Oke, maka jawaban untuk nomor 10 ini adalah 5 anak atau yang C ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan ulangan bab 5 paket 2 yang bagian A. Untuk yang bagian B, ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat dan masukannya bisa dituliskan di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.